Terus keuntungan dan manfaat sertifikat halal buat produsen apa, Pak? Keuntungannya kayak karena di sini kita sudah berbicara kepada peraturan pemerintah. Nah, ini kan sudah wajib nih. Walaupun kewajibannya bertahap ya. Di tahun 2024 Oktober itu perusahaan skala menengah besar untuk produksi makanan, minuman, restoran itu wajib bersertifikat halal. Ya kalau enggak gimana? Ya kalau enggak izin usahanya ditutup. Oh, ya sederhana itu aja. Nanti di tahun 2026 baru merembet kepada usaha mikro kecil, itu wajib bersertifikat halal. Dan di kemasan juga tahun 2026. Nanti juga hal yang sama juga pasti namanya terjadi juga untuk proses obat-obatan, kemasan. Jadi kalau misalkan tidak ada dari secara regulasi adalah ya ditutup itu atau izin edarnya dicabut. Nah, yang kedua adalah untuk memenuhi persyaratan konsumen. Nah, kita kembali lagi pada tadi contoh air. Misalkan air mineral nih, airnya kita sudah pastikan memenuhi standar produksi halal. Tapi, dia kan juga harus memastikan bahwa kemasannya juga halal. Otomatis dia mempersyaratkan supplier kemasannya bersertifikat halal juga dong. Oh. Nah, sekarang misalkan saya punya usaha minuman. Kita di sini ada air, ada gula, dan ada perasa. Nah, saya mau punya sertifikat halal. Makanya saya pasti akan mencari supplier yang punya sertifikat halal juga. Jadi di sini keuntungannya apa? Ya kalau Anda masih mau bertahan di Indonesia, bersertifikat halal usaha Anda. Ini dikecualikan bagi produk-produk yang sudah pasti haram gitu. Misalkan babi, bir. Udah pasti. Iya. Mereka masih boleh beredar, tapi harus mencantumkan dengan jelas mengandung alkohol, mengandung babi ya. Jangan ngumpet-ngumpetan gitu. Misalkan di makanan itu ada angcunya. Angcu kan itu arak ya, untuk penyedap rasa makanan. Nah, kalau memang dia tidak mau sertifikasi halal karena rasanya takut berubah ketika tidak menggunakan angcu, itu harus ada statement menggunakan angcu. Jadi konsumen itu yang masuk ke sana sudah dengan sadar menyata produk yang tidak halal, itu saja. Oh, biar transparan aja iya. Ke konsumen. Betul. Oke. Terus dokumen apa aja Pak yang diperluin buat sertifikat halal? Dokumen apa saja banyak tentunya. Jadi di sertifikasi halal, terutama untuk yang reguler, itu nanti kita mengenal namanya sistem jaminan produk halal. Itu ada 5 persyaratan besar. Tapi yang paling utama adalah di bahan baku. Bahan baku itu harus halal. Dan bagaimana kita menjamin kehalalan bahan baku? Ya kita harus minta dong dokumen ke suppliernya. Kita harus tahu bahwa bahan ini bersertifikat halal. Nah, tapi tentu saja nih misalkan saya jualan teh di rumah. Saya kan belanjanya tidak langsung ke produsen. Iya. Saya belanjanya mungkin ke pasar atau ke maret-maretan kan gitu. Mintain dokumen nggak mungkin juga. Nah, di sini kita bisa mencari, kita bisa mengidentifikasi kehalalan produk bahan baku kita dengan mengunjungi situs bpjph.halal.go.id. Nah, di situ kita bisa input nanti merek bahan baku kita dan di situ akan keluar dia nomor halalnya berapa, terus tanggal terbit sertifikat halalnya. Dan tidak semua bahan baku wajib bersertifikat halal ya. Ada bahan baku yang tidak perlu sertifikat halal. Misalkan ikan segar, sayur-sayuran. Nah, kalau saya beli ke pasar, misalkan ke pasar nih, beli wortel. Terus saya ini halal nggak ya? Ya pedagangnya bingung lah. Yes. Oke, jadi yang paling penting pertama adalah kita wajib mengidentifikasi kehalalan bahan baku. Nah, dokumennya bisa dicari di BPJPH atau bisa minta lihat di website BPJPH dan atau minta ke supplier. Yang lainnya adalah dokumen sistem. Nanti di situ kita butuh kebijakan halal, pembentukan tim halal, kita butuh penyelia halal, ada pelatihan. Habis itu kita butuh SOP mulai dari barang itu dibeli sampai nanti produk itu keluar, pencatatan produksinya gimana, internal audit, kajian manajemen. Jadi ini prosesnya agak lumayan. Banyak ya? Banyak. Buat kehalalan pasti kompleks ya berarti. Iya, jadi karena di sini tujuannya kan kita tadi membahas mengenai sistem jaminan produksi halal ya. Jadi di situ sistem yang memastikan bahwa proses produksinya ini terus-menerus halal, bukan hanya halal pas dicek doang. Oh, oke. Persyaratannya Pak buat dapat sertifikat halal apa aja Pak? Persyaratan. Nah, kalau persyaratan nanti kita lihat dulu dia mau self declare atau yang reguler.
Nah, kalau sertifikat tadi kan yang gratisan ya. Persyaratan umumnya adalah satu punya NIB dulu. NIB itu apa? Nomor izin berusaha atau nomor induk berusaha lah. Saya agak ini panjangan itu apa? Pokoknya NIB. Nah, cara bikinnya gimana? Lihat aja di YouTube cara bikin NIB. Jadi untuk usaha kecil itu bisa bikin, itu wajib punya NIB, karena nanti untuk mendapatkan sertifikat halal kita mesti upload data kita di ptsp.halal.go.id. Itu aplikasi halal dari BPJPH, dan di situ kita wajib input nomor NIB. Nah, di sini nanti kalau persyaratannya apa? Kalau yang safety clear yang tadi yang gratisan, kita cukup dipandu oleh namanya ya pendamping yang sudah tersertifikasi oleh BPJPH. Nanti dia akan jelaskan. Nah, kalau yang mandiri atau yang reguler, yaitu tadi persyaratannya harus ada dokumen hasil implementasi SJPH, daftar bahan baku, nanti nomor halalnya bagaimana, habis itu nanti kita ada bukti pelatihannya berupa foto pelatihan, hasil tes pelatihan, pencatatan stok bahan baku, pencatatan produksi, pencatatan pengiriman produk, banyak ya? Banyak. Oke. Terus kendala apa aja Pak yang biasa terjadi buat konsumen? Kendala yang biasa terjadi, saya sudah mendampingi proses halal ini dari 2016, dan kendala yang sering terjadi itu adalah di bahan baku. Bahkan di awal itu pasti saya bertanya dulu mengenai bahan baku, ada nggak bahan baku impor? Kalau ada bahan baku impor, bisa nggak minta sertifikat halalnya dari supplier? Karena kalau misalkan ini tidak ada, kita nggak bisa proses. Terus yang kendala di bahan baku berikutnya adalah misalkan ini khusus untuk produsen bakso. Kenapa itu bakso? Nah, produsen bakso biasa ngambil daging di pasar. Nah, gimana cara dia tahu bahwa daging ini bersertifikat halal? Nah, ini kan kalau itu tidak bersertifikat halal, kita nggak bisa gitu. Walaupun pedagangnya bilang ini halal kok. Nah, permasalahannya di sini adalah kita butuh dokumen, bukan butuh ucapan. Yang berikutnya biasanya kalau orang bikin bakso kan dia beli daging, habis itu dia melakukan proses penggilingan dan pencampuran bahan itu di pasar. Nah, permasalahannya di pasar itu tidak bisa menjamin bahwa yang masuk ke situ hanya daging yang bersertifikat halal saja. Nah, itu. Jadi ada persyaratan fasilitas. Itu kendala utama yang yang sering ada ya. Yang sering ada adalah di masalah di bahan baku. Soal bahan baku ada nggak Pak? Tadi fasilitas ya, kalau misalkan dia dekat dengan yang meroses babi, iya itu ribet tuh. Atau misalkan di fase produksinya, misalkan dia punya ruko, dia melihara anjing di situ. Oh, kan bisa ya, pengusaha kecil gitu kan, melihara anjing di situ. Gak usah anjing, dia melihara kucing aja, nggak boleh. Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Oh, baru tahu saya. Karena itu berdampaknya ke keamanan pangan nanti. Oh. Bulu kucing kan bisa terbang tuh. Nah, itu berpengaruh juga ya. Pengaruh. Hewan-hewan